Banyak sekali orang-orang yang tidak tepat di pemerintahan Presiden Jokowi, diberikan pangkat tinggi tetapi untuk urusan internasional celingak-celinguk ya. Kita tidak tahu kemampuan bahasa Inggris misalnya Mayor Teddy. Apakah oke banget atau biasa-biasa saja. Beruntunglah Prabowo Subianto. Kenapa? Karena masih ada Jokowi, orang tidak melihat Prabowo sebagai the common enemy. Jadi apapun yang dilakukan Prabowo, orang bisa menerimanya karena masih ada Jokowi yang dianggap jauh lebih buruk atau Gibran yang lebih buruk. Jadi beruntungnya Prabowo. Coba kalau seandainya tidak ada Prabowo, tidak ada Jokowi, tidak ada Gibran, maka pengiriman Tommy Jiwandono itu akan dianggap sebagai langkah sifatnya nepotisme. Orang akan bertanya apa peran dia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Soal Jokowi di Vatikan. Ya saya sendiri mengatakan ini aneh bin ajaib. Untuk apa mengirim Jokowi? Selamat Ginting juga mengatakan hal yang sama. Bahkan negatif katanya. Nah ini ada dari mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Yang berjasa dalam tanda kutip membawa Jokowi 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai tim sukses. 2014 dapat jabatan sebagai sekretaris kabinet tetapi di reshuffle di tengah jalan. Kemudian 2019 dapat lagi jabatan sebagai gubernur Lemhanas tetapi mengundurkan diri karena lebih setia kepada Megawati dan PDIP. Andi Wijayanto ya. Apa yang disampaikan Andi Wijayanto itu menarik. Dia tidak mengerti kalkulasi Prabowo mengirim Jokowi. Sama, saya juga tidak mengerti apa kalkulasinya. Sebagai mantan presiden, namanya tidak harum di dunia internasional. Bahkan sebagai finalis OCCRP itu bermasalah dianggap, ya kan? Kalau misalnya dikaitkan dengan penghormatan, kenapa harus dikirimkan ke event itu? Apalagi dia bukan seorang Katolik juga. Kan didampingi 3 orang Katolik, Ignatius Jonan, kemudian Tommy Jiwandono, dan kemudian satunya lagi Natalis Pigai. Tapi sebagai kepalanya kan dia, karena dia mantan presiden. Jadi walaupun tidak punya jabatan formal tetapi tetap saja dia yang akan dituakan dalam delegasi tersebut. This is the question. Lalu apa yang dilakukan oleh di sana? Menurut Fusilan News sih celingak-celinguk aja. Coba kita bacakan dulu apa yang dilakukan Jokowi di sana ya. Kita lihat tuh Jokowi ya masuk dalam jajaran. Kalau tidak salah sepertinya ada ini ya kayaknya. Apakah ada, ini mirip Donald Trump ya, tapi kita tidak tahu apakah Donald Trump atau bukan ya. Apa rambutnya saja. Oke, coba kita bacakan ya. Jokowi hadiri acara di Vatikan diacuhkan para pemimpin dunia. Oke, coba kita lihat ya. Fusilatnews.com. Presiden Joko Widodo mewakili Indonesia dalam sebuah acara kenegaraan di Vatikan. Alih-alih menunjukkan kehadiran yang diperhitungkan, Jokowi justru menjadi sorotan karena tampak diacuhkan oleh para pemimpin dunia yang hadir.
Dalam laporan yang dimuat Tempo, Jokowi terlihat berjalan seorang diri, celingak-celinguk di tengah keramaian tamu undangan lain yang sibuk saling berjabat tangan, bercakap-cakap dan berinteraksi akrab. Pemandangan itu mengundang perhatian luas mengingat posisi Jokowi sebagai kepala negara dari negara berpenduduk keempat terbesar di dunia. Ya, pernah ya, bukan sekarang. Ketidakmampuan Jokowi membaur di forum internasional tersebut memunculkan sejumlah analisis mengenai penyebab di balik sikap dingin yang ditunjukkan komunitas dunia terhadapnya. Beberapa faktor mencuat. Pertama, keterbatasan kemampuan bahasa Inggris Jokowi yang sudah lama menjadi sorotan. Di berbagai forum internasional, Jokowi kerap menunjukkan ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa pengantar dunia tersebut. Minimnya keterampilan bahasa ini membuatnya kesulitan menjalani komunikasi informal yang pada umumnya menjadi kunci dalam membangun jejaring diplomatik. Kedua, lemahnya kemampuan diplomasi Jokowi turut disorot. Dalam berbagai pertemuan global sebelumnya, Jokowi dinilai lebih sering tampil pasif tanpa menawarkan gagasan besar atau kontribusi signifikan terhadap isu-isu global. Ketidakaktifan itu perlahan mendorong Indonesia ke posisi pinggiran dalam forum-forum internasional, meskipun secara geopolitik Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan strategis. Selain itu, faktor reputasi pribadi Jokowi di tingkat internasional tak bisa diabaikan. Pada 2023 lalu, laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam daftar koruptor paling berpengaruh di dunia, menempatkannya di posisi kedua meski laporan tersebut sempat dibantah oleh pihak istana. Dalam dunia diplomasi, persepsi kerap lebih berpengaruh ketimbang klarifikasi. Banyak pihak menduga citra negatif tersebut ikut mempengaruhi cara para pemimpin dunia memperlakukan Jokowi, dan mereka mungkin nggak tahu ya. Ketidakacuan yang diterima Jokowi di Vatikan menjadi sinyal kuat tentang merosotnya posisi Indonesia dalam hubungan internasional di masa pemerintahannya. Bukannya menjadi figur sentral yang disegani, Jokowi justru tampak terpinggirkan, mencerminkan lemahnya daya tawar Indonesia di kancah global saat ini. Sampai berita ini diturunkan, pihak istana belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Ya, sahabat sekalian, ya saya juga nggak paham kok yang dikirim orang yang tidak punya kemampuan. Sorry to say ya, kepada para pendukung Jokowi, Anda boleh mengatakan presiden ini hebat, bekerja selama 10 tahun dan lain sebagainya. Tapi untuk kancah internasional, he is nothing, he is nobody. Kirim Anies jauh lebih baik ya. Anies punya diplomasi internasional yang baik ya, punya gesture yang baik, punya bahasa yang baik. Ya kita harus objektif kan kalau mau menilai orang ya. Smart, muda ya, barangkali jauh lebih akan mengesankan dibandingkan mengirim Jokowi misalnya. Even dibandingkan yang Natalius Pigai, Ignatius Jonan ya, atau juga Tommy Jiwandono yang masih sangat belia, tetapi menurut saya Anies cukup oke. Ya kita kalau Ganjar nggak bisa juga. Jadi kita harus objektif dalam memandang orang ya. Barangkali kalau misalnya dimajukan Anies atau Din Samsudin, saya tetap pilih Anies. Karena Anies pasti sosok yang lebih menarik orang untuk mengetahui bagaimana Indonesia. Ya, begitu saudara sekalian. Ya, oke. Ini tidak subjektif. Saya kira ini objektivitas saya ya. Kalau saya mengatakan bagus, enggak. Ya, gitu. Kemudian ini dari Andi Wijayanto ya, orang yang 2 kali memenangkan Jokowi dalam sebagai tim sukses ya. Oke, coba kita lihat ya. Jakarta Kompas TV ya. Mantan Gubernur Lemhanas yang kini menjabat Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDI Perjuangan, Andi Wijayanto mengaku tidak memahami kalkulasi politik di balik penugasan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Saya tidak memahami pertimbangannya, juga tidak perlu memahami apakah ini ada kalkulasi politik di belakangnya, kata Andi merespons kabar Presiden Prabowo Subianto mengutus Jokowi. Menurut Andi, mungkin baru kali ini ada seorang presiden yang masih menjabat tetapi mengutus mantan presiden untuk hadir di acara kenegaraan. Saya tidak tahu pertimbangannya apa ya, mungkin baru sekali ini Pak Presiden mengutus mantan presiden dalam tugas kenegaraan, ucap dia.
Jadi tidak mengirim misalnya menteri yang relevan, tidak mengirim misalnya menteri agama jika ketika Paus berkunjung ke sini ada interaksi-interaksi personal yang sangat berbeda lanjutnya. Sebagai informasi, Presiden ke-7 RI Jokowi menjadi salah satu utusan khusus Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Selain Presiden Jokowi, Presiden Prabowo mengutus Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Menteri HAM Natalius Pigai ke Vatikan. Dan ini juga sebenarnya sudah terjalin yang namanya nepotisme. Orang ribut dengan nepotisme ini. Padahal Tommy Djiwandono kan keponakannya Prabowo. Tapi ya for the time being ya, karena gini, beruntunglah Prabowo Subianto. Kenapa? Karena masih ada Jokowi, orang tidak melihat Prabowo sebagai the common enemy. Jadi apapun yang dilakukan Prabowo, orang bisa menerimanya karena masih ada Jokowi yang dianggap jauh lebih buruk atau Gibran yang lebih buruk. Jadi beruntungnya Prabowo. Coba kalau seandainya tidak ada tidak ada Jokowi, tidak ada Gibran, maka pengiriman Tommy Djiwandono itu akan dianggap sebagai langkah sifatnya nepotisme. Orang akan bertanya apa peran dia di sana. Dia bisa apa dan lain sebagainya. Walaupun barangkali bahasa Inggrisnya baik karena sekolah di luar negeri, tetapi tetap saja kita membutuhkan the ambassador of Indonesia itu jangan orang yang biasa-biasa saja, tapi orang yang penuh pesona. Jadi ketika dikirim ke luar negeri, orang luar negeri itu nengok gitu, ya, mau berinteraksi, dan ketika berbahasa pun tidak blak-bluk nggak karuan, ya. Kalau misalnya yang dikirim itu adalah mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, masih oke ya, gitu. Artinya ada kemampuan di situ, ada pengalaman diplomatik ya, jauh lebih powerful Retno Marsudi dibandingkan Jokowi. Sudah tidak bisa berdiplomasi, bahasa Inggrisnya kurang, finalis OCCRP pula. This is the question. Jangan katakan benci, tidak benci. Enggak, ini enggak ada kaitannya dengan benci. Kita bicara tentang siapa yang cocok mewakili Indonesia di fora atau di forum internasional. Dan itu secara objektif. The first requirement, Anda harus berbahasa Inggris yang baik. Karena itulah bahasa Inggris bahasa pergaulan. Kecuali Anda sosok yang hebat sekali. Misalnya, Anda adalah perdana atau presiden Turki, ya kan? Kalau Anda presiden Turki, Anda nggak perlu berbahasa Inggris yang baik karena dia akan memaksa orang untuk berbahasa yang bukan bahasa Inggris. Ya kan? Erdogan atau Erdogan. Atau siapa lagi misalnya. Dulu ada Hugo Chavez misalnya dari Venezuela. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia tidak perlu mengikuti bahasa Inggris tetapi pesonanya luar biasa. To some extent Pak Harto juga, to some extent ya. Karena setiap Pak Harto hadir, apa istilahnya? Ada sakralitas di sana. Ya barangkali kebiasaan era Orde Baru kan, di mana persiapannya itu harus luar biasa. Dan dia memilih orang-orang yang paten pastinya, tidak orang yang sembarangan untuk diplomasi dunia internasional. Tapi tidak ada yang melebihi kehebatannya selain Bung Karno, yang langsung ketika dia datang ke luar negeri ya, orang luar negeri, Presiden Amerika John F. Kennedy yang terkenal flamboyan pun menyambut dia. Ya, bahkan ibu negara pun menyambut Bung Karno. Bahkan artis-artis Hollywood pun mau diajak makan malam bersama Bung Karno karena dia pemimpin yang sangat mempesona, punya pesona. Nah, pesona itu dia ditunjukkan dari pakaian, dari gesture, dari kemampuan berbicara dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya. Kalau kita mau melihat kemampuan orang ya, dan belum ada tokoh sekali Bung Karno lagi kalau kita mau frankly speaking ya untuk dunia internasional. Ya, karena flamboyannya itu luar biasa. Tapi Anies sebenarnya memiliki potensi. Kalau seandainya saya membayangkan ya dibandingkan Sugiono, mending Anies Baswedan jadi Menteri Luar Negeri kan begitu dibandingkan Sugiono yang tidak paham apa-apa. Mestinya kan Sugiono yang ikut-ikutnya, tetapi dia tidak ada. Jadi saudara sekalian, banyak sekali orang-orang yang tidak tepat di pemerintahan Presiden Jokowi, diberikan pangkat tinggi tetapi
untuk urusan internasional celingak-celinguk ya. Kita tidak tahu kemampuan bahasa Inggris misalnya Mayor Teddy. Apakah oke banget atau biasa-biasa saja ya. Itu juga harus kita perhatikan karena dia diajak ke luar negeri kemana-mana. Dikenalkan sebagai cabinet secretary. Itu juga menjadi persoalan ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terhadap hal ini ya. Andi Wijayanto, barangkali baru kali ini dia menyesal mencalonkan Jokowi. Kalau kemarin kemana aja. Kita udah paham begitu periode pertama kita paham mau ketidakmampuannya ya kan. Sebenarnya dari awal kan kita sudah merasa geli, ridiculous ketika dia mengatakan I want to test my minister ketika ke Amerika Serikat. Sebenarnya kan itu secara diplomasi internasional aneh sekali. Orang yang ditanya dia kok dia nyuruh para menterinya menjawab, kan aneh. Yang ditanya visi dia, bagaimana pemikiran dia, lo kan menteri yang disuruh jawab. Ridiculous ya, tetapi ya para pemuja Jokowi tidak mau objektif, tidak mau sadar ya bahwa kita memiliki pemimpin yang tidak memiliki kemampuan di fora internasional. Sudahlah, harus punya. Prabowo punya kemampuan itu, Anies punya kemampuan itu, Ganjar barangkali belum punya. Karena itu kita harus paham bahwa yang namanya Presiden Republik Indonesia itu adalah ambasador. Kecuali sosoknya itu begitu kuat atau begitu pentingnya Indonesia di dunia internasional, maka siapapun yang hadir orang akan perhatikan. Misalnya orang Jepang enggak, orang tidak expect bahwa orang Jepang pintar bahasa Inggrisnya, enggak. Atau sekarang China. Tetapi negara itu begitu pentingnya sehingga tidak membutuhkan sebuah diplomasi luar negeri yang luar biasa. Karena orang butuh Jepang, orang butuh Cina. Jadi orang yang mendekat. Tapi if you are from Indonesia dan kemudian Anda tidak lincah, gak ada orang yang mau memperhatikan Anda. Karena dianggap Indonesia bukan negara yang strategis. Ya, the country is nothing. Kaya sumber daya alam tapi negara miskin. Menengah saja. Beda sama China dan Jepang, ya kan? Begitu saudara sekalian. Ya inilah realitas kita yang kita harus objektif sesungguhnya. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar sobat semuanya ya. Sepertinya atau ada spekulasi lain seperti yang dikatakan Slamet Ginting, Jokowi yang minta untuk ditugaskan ke Vatikan untuk escape, untuk runaway ya, untuk kabur misalnya dalam tanda kutip dari pengadilan di Indonesia yang saat ini memasuki tahap mediasi pada sidang pertama. Jadi dia punya alasan. Walaupun saya kira kalaupun dia tetap di Indonesia dia tidak akan datang juga. Dia tetap akan mengutus kuasa hukumnya. Itu pun bukan kuasa hukum yang dari Jakarta, Yakub Hasibuan dari kantor Wakil Menteri Koordinator Hukum Otto Hasibuan, tetapi lawyer di Solo saja. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak menganggap itu penting untuk dihadapi sepertinya. Nanti ujung-ujungnya pengadilan mengatakan tidak berwenang. Allahu Akbar ya. Oke. Apa lagi? Kemudian Mulyono nanggung cuman doa depan paus aja, harusnya sholatin juga. Maksudnya nggak jelas ya. Haha mau kabur kemana, ekspresinya seperti panik gitu beliau. Kopiahnya dicopot dulu. Dia bingung mau ngobrol sama yang lain, cuma bisa ngomong we walk the talk. Kemudian we walk the talk. Trump pasti 68K. Gak paham, cuma Bani 58 yang tahu. Maklum Dr. Anus teknologi kayu bukan sarjana linguistik ya. Mulyono pasif dalam komunikasi internasional, bahasa Inggrisnya we walk the talk ya. Kalau mengutak-atik konstitusi beliau jagonya, kalau untuk luar negeri mohon maaf ya. Kemudian ya sekali lagi ya, kita tidak boleh juga menghina atau merendahkan, tetapi yang jelas harusnya the right person on the right place ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan di bidang itu, menurut saya lebih baik kita menghindar atau mengatakan tidak
ya. Kan kalau misalnya Presiden Jokowi wise, dia bilang begini, Pak Presiden, terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak bersedia. Pertama, saya seorang Muslim. Yang kedua, bahasa Inggris saya tidak terlalu baik kalau untuk diplomasi internasional. Yang ketiga, saya menghadapi masalah di dalam negeri. Saya punya kewajiban hukum yang harus saya penuhi, yaitu hadir di persidangan. Yang keempat, ada isu yang tidak enak mengenai diri saya, yaitu OCCRP. Saya yakin pemimpin dunia itu paham dengan informasi itu. Karena itu daripada nanti membuat citra Indonesia negatif di mata internasional, terima kasih atas tawarannya. Harusnya begitu. Itu kalau ditawari, tapi kalau minta lain lagi ya. Oke. Bung, ganti NKRI negara hukum menjadi negara sains, ilmiah dan teknologi karena sejam merdeka hukum hanya jadi permainan dan tidak sejak merdeka ya. Tidak mencerdaskan, tapi kalau sains, ilmiah dan teknologi dijamin NKRI maju. Kemudian angkat dan bahas serta berikan perspektif RH tentang video buzzer si Fufu Fapa yang menghina fisik Pak Tri Sutrisno mantan Wapres. Apalagi mau dipersoalkan. Anda dalam kondisi apapun tidak boleh menghina fisik orang. Makanya saya pun tidak menyarankan ya Sobat Era sekalian menghina fisik siapapun. Termasuk orang yang kita tidak sukai. Saya nggak suka misalnya orang menghina Presiden Jokowi dari sisi fisik. No. Tapi kalau kita kemudian mengkritik dia dari sisi intelektual, dari sisi ilmu pengetahuan, kemampuan diplomasi dan lain sebagainya, saya kira itu adalah bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan wakil-wakil yang memang representatif ketika mewakili Indonesia di dunia internasional, ya kan? Sebagai Indonesia citizens ya kita juga merasa malu kalau seandainya wakil-wakil kita di dunia internasional cuman pletak-pletok ya, we walk the talk, not only talk the talk. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.